Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Silakan bisa membuka video kamera kalian sebelum kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Ya, halo Tiff. Masih di Singapura kah? Oke. Hai Sharon. Halo Double Go. Double Go. Matthew. Keuangan rek. Hai Nail. Stephen. Silakan dibuka Rehan, Jesslyn, Jessica Ivana, Immanuel, D'Angelo, Ruth. Nah, ini ibu kita Kartini. Joseph, Wayland, Josh, sang animator kita, gamers kita. Apa lagi nih? Gwen, ya Gwena. Oke, thank you untuk semua teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Senang bisa bertemu dengan kalian semua, teman-teman. Hari ini hari yang spesial karena Mister nggak sendiri, karena ada dua orang teman yang menemani Mister ya untuk pemberian materi. Next nanti beliau-beliau ini juga yang akan melanjutkan ya untuk personal development, mendampingi kalian semua. Di sini ada Mem Elga, mungkin Mem Elga masih ada gangguan WiFi ya, kemarin sempat ada gangguan WiFi. Kemudian ada Mem Ivana. Nah, biasanya ini alumni kita, teman-teman ya, angkatan kedua. Mungkin bisa say hello, Mem Ivana. Halo semuanya. Ya, halo. Biasa Mister panggilnya Cen-Cen gitu ya. Tapi kalau kalian harus panggilnya Mem sekarang ya. Kalau di luar mungkin bisa panggil Kak Ivana boleh atau C Ivana gitu ya. Untuk perkenalan lebih lanjut next time ya. Mem Ivana akan lebih banyak waktu dengan kalian. Nah, teman-teman, hari ini Mister akan menyampaikan materi khusus untuk mendasari kalian dalam teori Christian leadership ya. Yang lalu teman-teman sudah mengisi beberapa isian, juga membuat analisa gitu ya tentang kasus-kasus di lapangan, baik melalui pembelajaran tentang karakter Kristen melalui diri Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus, pola kepemimpinan seperti apa melalui video yang Mister berikan. Kemudian juga ada analisa video tentang bullying ya, tentang bully. Kalian belajar secara pribadi, kalian menganalisa sebuah fenomena atau kasus-kasus yang terjadi. Dan juga teman-teman sudah melakukan analisa permasalahan kasus personal ya dari data-data di lapangan. Mister sudah cek beberapa dan luar biasa. Nanti Mister akan bahas di akhir pertemuan hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta tolong Riko Go ya untuk berdoa buat kita semua mengawali materi Christian Leadership pada siang hari ini. Silakan Riko. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu hari ini, Tuhan. Sekarang kami akan memulai pembelajaran karakter. Engkau berkati Tuhan agar kami dapat mendengarkan dan mengerti semua hal yang disampaikan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Riko. Baik, teman-teman mungkin bisa mencatat ya atau boleh men-screenshot ya materi yang Mister berikan. Ini baik buat kita semua untuk recharge kita terkait dengan Christian leadership ya. Oke. Saya Mister mau share ya. Mohon maaf kalau suara Mister agak serak-serak basah. Ini biasanya tandanya harus pijet ini, harus direlaksasi. Kalau saya capek biasanya suka batuk-batuk. Oke. Baik. Nah, kita akan masuk materi tentang Christian leadership, teman-teman ya. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Mister ingin jelaskan kepada kalian semua di tiap materi. Selalu Mister sampaikan di awal tentang tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi simpel, tapi ini mewakili makna yang begitu padat buat kita semuanya. Jadi dalam 40 menit ke depan teman-teman masih harus stay tune dan fokus gitu ya. Siswa dapat memahami dan menerapkan karakter kepemimpinan Kristus di dalam kehidupannya. Wow, ya ini kayaknya begitu beratnya gitu ya. Jadi pemimpin Kristus ya, karakter pemimpin Kristen ya di dalam kehidupan kita. Nah, tanpa kita sadari, setiap dari kalian itu sudah memiliki kemampuan untuk memimpin gitu ya. Nah, tapi seperti apa kalau kita bicara tentang kepemimpinan Kristen, kita akan bicara bersama-sama. Oke, konsepnya
Ya, konsepnya itu dimulai dari dasar ya, dasar dulu lah ya, dasar kepemimpinan Kristen gitu ya. Yang pertama di sini dikatakan bahwa dipilih dan ditetapkan Allah. Nah, berarti kan artinya setiap kita, saya percaya setiap dari kalian kelas 11 MIPA 1 dipilih dan ditetapkan Allah ya. Jadi even kamu dari latar belakang apapun, ketika kamu mempercayai Kristus dan kamu berjalan bersama dengan Tuhan, mempercayai Dia sebagai juru selamat ya, sebagai seorang Kristen kamu dipilih dan ditetapkan Allah gitu ya. Nah, apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa buat kita semuanya. Seseorang ya, atau seorang bisa dilahirkan dengan bakat kepemimpinan gitu ya. Semuanya pasti punya bakat kepemimpinan. Namun ya, lebih tepatnya lagi, maaf, akan lebih efektif bila dibentuk ya. Jadi akan lebih efektif bila dibentuk. Karena memang teman-teman makanya ada namanya apa namanya? Dasar kepemimpinan gitu ya, latihan dasar kepemimpinan kayak gitu-gitu ya. Dimanapun, kapanpun itu kalau di gereja, di sekolah, di kantor itu ada latihan dasar kepemimpinan. Itu memang ada hal-hal tertentu yang harus diarahkan gitu ya. Makanya setiap kali ada kesempatan untuk kalian latihan, terus kemudian ada pengalaman-pengalaman organisasi atau komunitas, teman-teman mesti harus ikuti supaya lebih mantap, lebih matang lagi gitu ya. Karena dalam kepemimpinan rohani itu selain bakat dan pembentukan ada faktor panggilan dan penetapan Allah untuk memimpin. Itu juga penting juga ya. Jadi setiap kita pasti terpanggil karena kadang-kadang ada di antara kita ya tahu ada bakat pemimpin tapi ternyata nggak merasa terpanggil ya, kayak kurang beban gitu ya, kurang adanya satu bentuk panggilan dari dalam diri sendiri gitu ya. Itu akan lebih tepat kalau kita misalkan mau dibentuk ya dan istilahnya dilatih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia dipilih ditetapkan Allah, konsep dasarnya adalah ada kerinduan ya, beban untuk memimpin, ada kerinduan ya. Sana percaya setiap dari kita ini harus menyadari ya, kalau sebagai seorang pemimpin rohani itu harus menyadari beban, tugas dan tanggung jawab ya. Karena tidak serta-merta kamu memimpin hanya untuk batas gengsi gitu ya, atau mungkin aku kebutuhanku aku ingin jadi seorang pemimpin biar dipandang orang kayak gitu, bukan seperti itu juga gitu ya. Tetapi kamu punya kerinduan ya, memang siap ya untuk memimpin seperti itu ya. Jadi ada kesediaan untuk berkorban, bahkan menderita gitu. Masih menderita itu kalau ada kesulitan-kesulitan atau ada perkara-perkara yang mungkin menyulitkanmu, kendala-kendala, kamu tetap bisa survive ya. Karena apa? Karena dalam pelayanan itu kan kita seperti menjalankan kehendak Tuhan gitu ya, sedang menjalankan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan gitu ya. Kemudian mengutamakan fungsi bukan jabatan. Nah, ini penting ya, teman-teman. Jadi bukan masalah tentang jabatannya ya, tetapi bagaimana fungsi. Kalau Mr. Tri mengajarkan ada Mr. di UNESA di kampus dulu itu, ya kita ini sebagai seorang hamba gitu ya, harus siap melayani. Bukan masalah perkara kamu ketua atau bukan gitu ya, tetapi kita semua adalah seorang pelayan Tuhan gitu ya. Nah, seorang pemimpin rohani harus berfungsi menjalankan tugas ya teman-teman ya. Pelayan dengan rajin dan setia ya, ini paling ada ketemuan, bukan mengutamakan pangkat atau jabatan ya. Dan fokus prioritasnya adalah kerja dan bukan imbalan gitu teman-teman ya. Nah, ini penting buat kita semua. Jadi ada 3 hal konsep dasar kepemimpinan Kristen itu. Yang pertama adalah dipilih tetapkan Allah, kemudian ada kerinduan dan mengutamakan fungsi bukan jabatan gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan dengarkan satu sharing dari Mr. Adian ya. Ini juga saya beberapa guru ini juga akan Mr. minta untuk sharing gitu ya, tentang teladan Yesus yang kita ulang kembali dari materi yang sebelumnya yang kalian lihat dari video yang lalu. Teladan Yesus dalam kepemimpinan seperti apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Teladan kepemimpinan yang ditujukan oleh Yesus adalah kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan yang otoriter, memerintah, memaksakan kehendak, bukan. Tapi dia justru melayani. Salah satu contohnya ditunjukkan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Makna secara harfiah menunjukkan jelas bahwa Yesus yang Tuhan, Yesus yang guru, yang memiliki posisi lebih tinggi, dia mau merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Padahal basuh kaki kalau di kebiasaan orang Yahudi itu menunjukkan sebuah penghormatan bagi tamu yang baru datang jauh dan berkunjung ke rumah. Harusnya muridnya yang membasuh Yesus, tapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan akhirnya di Filipi 2 juga dikatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perkataan yang sama seperti yang Yesus lakukan, sehingga Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama.
jalan ke atas, arahnya ke bawah. Untuk jadi pemimpin harus mau melayani, harus turun ke bawah. God bless you. Wow, keren ya teman-teman ya. Melayani, bukan pemimpin yang otoriter, bukan pemimpin yang semuanya sendiri, tetapi berlaku seperti seorang hamba yang mau atau memiliki kerendahan hati ya. Bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya gitu ya. Bagaimana seorang Allah yang luar biasa, Allah yang kudus gitu ya, turun ya dari surga ke bumi ini untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Bahkan dia merendahkan dirinya ya dengan kebesaran hatinya, kebesaran yang sejati gitu ya, kerendahan hati yang sejati gitu ya. Dia menunjukkan pelayanan demi pelayanan. Nah, inilah pola kepemimpinan yang kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Bagaimana kita siap menerima, siap membuka diri, siap ditegur, siap dibentuk gitu ya, mau bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya untuk bisa membawa sebuah visi ya, misi dari seorang pemimpin ya. Bagaimana kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Kita bisa melayani orang lain karena apa? Karena Tuhan lebih dulu melayani kepada kita semua gitu guys ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, teman-teman, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8 di situ Mr. Bold yang warna ungu ya, itu kan dari apa yang sampaikan Mr. Aden juga tadi ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan gitu ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, loh, perhatikan, menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini salah satu contoh karakter tokoh kepemimpinan yang perlu juga kita teladani bersama-sama. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi dekat dengan bawahan kita, anggota kita, pengurus yang ada, gitu ya, teman-teman kita. Yaitu tadi ya teman-teman ya. Jangan di antara kita ini menjadi sombong, jangan di antara kita ini menjadi seorang yang bisa segalanya, gitu ya. Kita harus benar-benar bisa memiliki kerendahan hati, gitu ya, teman-teman ya. Mengambil rupa sebagai seperti seorang hamba gitu ya. Apakah kalian siap teman-teman melayani Tuhan dengan sepenuh hati kalian jadi seorang hamba? Seperti itu ya. Oke, nah perhatikan. Nah, ini pasti saya percaya 11 MIPA 1 ini punya konsekuensi yang seperti ini gitu ya. Ketika kalian memimpin sebagai pemimpin Kristen, maka ada 3 hal penting ya. 3 hal penting yang teman-teman mesti harus catat ya. Mesti harus Rehan pahami, Nail pahami, Welen pahami, Ruth pahami, ya, Emmanuel, Amelia gitu ya, Jesslyn, Stephen gitu ya, Joseph gitu ya. Yang pertama apa? Melayani dengan kasih dan bukan memerintah dengan otoriter gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri juga mengajarkan kita melayani dengan kasih gitu ya. Tanpa syarat gitu ya. Kalau kamu ada sesuatu hal itu bukan karena ada pamrihnya, bukan karena ada imbalannya, bukan karena ada profitnya, bukan karena oriented money-nya gitu ya. Tetapi kita melayani dengan kasih dan lagi bukan otoriter ya, seenaknya sendiri. Ya, sekalipun kita seorang pemimpin tapi kita juga harus melihat bawahan kita bukan semaunya sendiri gitu ya. Tidak kemudian menekan, menuntut gitu ya, menunjuk ya, enggak ada contoh, enggak ada teladan nah gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Dan yang kedua apa? Bergantung total kepada Allah, bukan kepada manusia gitu ya. Nah, ini loh teman-teman. Kalau kamu bergantung total kepada Allah itu lebih enak daripada kamu bergantung kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu ternyata mengecewakan. Ya, Mr. T pun kadang-kadang sebagai manusia juga mengecewakan gitu ya. Jadi manusia tidak sempurna gitu ya. Jadi belajar sepenuhnya untuk kita bergantung total kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bergantung total kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan berlimpah-limpah bagi kita. Percayalah teman-teman, percayalah. Jadi bergantung total sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kamu sedang punya masalah, kemudian lari ke sana sini, ya, ibarat kata kayak kamu seperti ada selang air gitu ya, selang air gitu ya, itu airnya mengalir deras. Ketika kamu bingung, wah kamu pegang sana, pegang sini, akhirnya yang terjadi apa? Selangnya mampet, alirannya mampet, berkatnya pun jadi mampet. Jadi kita harus percaya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan ya, menjadi pemimpin yang menyerahkan sepenuhnya keorganisasian atau apapun yang kamu pimpin saat ini kepada Tuhan, gitu ya. Yang ketiga apa? Coba baca di situ, mempermuliakan Allah dan bukan diri sendiri. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ada sesuatu ya pekerjaan-pekerjaan apapun bukan untuk kemuliaanmu secara pribadi tetapi memuliakan Allah. Jadi perkatakan dalam hatimu gitu ya, Tuhan, aku mau melayani ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Ajari aku untuk sungguh-sungguh rendah hati, melayani dengan kasih, bergantung kepadamu Tuhan. Dan apa yang kulakukan ini untuk memuliakan Allah, ya.
bukan untuk mempermuliakan diriku sendiri, menjadi sombong dan tinggi hati, ya bukan ya, tetapi kita mempermuliakan Allah ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dimanapun kita berada dan Tuhan ada di sana gitu ya. Depend on God 100% ya, 100% gitu ya. Nah, perbedaan memimpin apa? Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada perbedaannya ya. Kalau misalnya secara alamiah mengandalkan diri sendiri atau secara rohani bergantung kepada Allah ya. Kalau misalkan alamiah percaya kepada diri sendiri gitu ya. Secara rohani ya percaya kepada Allah ya. Sepenuhnya kita tidak mengandalkan kekuatan kita ya. Kalau fokus alamiah pasti ya mengandalkan apa? Mengenal orang saja. Fokusnya hanya untuk pujian dari orang saja ya. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, dan enggak kita sendiri akhirnya egois ya. Di situ juga ada mengambil keputusan sendiri gitu, tidak berhikmat gitu ya, tidak berusaha mencari kehendak Allah gitu ya. Jadi kadang kalau ada sesuatu hal yang kau mau buat sesuatu ya coba berdoa dulu, tanya kepada Tuhan dulu gitu ya. Bukan orang-orang yang ambisius gitu ya, tetapi tidak mendahulukan diri sendiri gitu ya, tapi kita bekerja as a team gitu ya, sebagai tim gitu ya. Menciptakan cara-caranya sendiri ya, tidak mengandalkan Tuhan ya, mencari, kalau misalkan rohani mencari dan mengikuti cara Allah ya. Suka nyuruh, suka nunjuk gitu ya, nggak mau kasih contohnya, pokoknya kamu kerjakan ini, tapi nggak dibimbing, nggak dibina gitu. Nah, itu gawat ya. Kemudian suka mentaati Allah ya. Bagaimana kita bisa membawa organisasi kita ini untuk takut akan Tuhan gitu ya. Jadi semuanya saling menghargai satu dengan lainnya gitu ya. Dan didorong oleh pertimbangan pribadi. Nah, kadang-kadang itu muncul dari diri sendiri ya, nggak berhikmat, nggak ada apa ya istilah tuntunan dari Tuhan gitu ya. Dan itu kita belajar bersama-sama. Kalau memimpin secara rohani ya berarti didorong oleh kasih kepada Allah dan kepada manusia gitu ya. Hubungannya horizontal dan vertikal gitu ya, bukan hanya untuk orang lain saja gitu ya. Oh, aku melayani ini karena aku ingin orang ini memuji aku gitu. Ingin pemimpinku yang di atasku memuji aku pengen ini dan itu. Itu bahaya gitu ya. Dan yang terakhir ya itu tadi ya, berdiri sendiri ya, single fighter yang merasa yang paling kuat ya. Seperti itu tuh jangan seperti itu ya, tetapi bergantung kepada Tuhan, pada Allah gitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kepribadian dan karakter pemimpin Kristen. Nah, yang paling penting ya, yang Mister garis bawahi di situ yang bold itu ya, integritas. Nah, memiliki integritas. Di situ dikatakan 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Maksudnya apa? Timotius ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita melakukan segala sesuatunya kita harus punya integritas, kita punya loyalitas, kita punya kesetiaan dalam memimpin organisasi gitu ya. Kenapa? Karena bila mana kita memiliki karakter yang demikian, maka kita akan timbul wibawa rohani. Nah, wibawa itu bisa dibawa kemana-mana, teman. Jadi ketika kita melihat, aku ngelihat Jos itu orangnya tegas gitu ya, orangnya nggak tedeng aling-aling gitu ya. Dia kalau ada sesuatu hal itu nggak berbelit-belit, langsung menyampaikan hal yang penting gitu ya, dan tidak melukai perasaan orang. Misalkan contoh, kalau aku lihat Nail itu orangnya rendah hati gitu ya, nggak sombong ya, dia selalu mencoba untuk menginterpretasikan diri kepada orang lain gitu, nggak hanya dirinya sendiri. Seperti itu. Stephen itu penuh dengan kejujuran gitu ya. Dia ngomong apa adanya gitu ya. Kalaupun ngomong apa adanya, dia tetap tidak menyakiti hati orang lain misalnya gitu. Siapa lagi? Joseph itu orangnya tulus gitu ya. Kalau ada sesuatu hal gitu ya, melakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau ada yang dipertanyakan, dia tanya gitu ya, dengan keberaniannya dia apa adanya, kayak gitu-gitu ya. Seperti itulah contoh-contohnya gitu ya. Wibawa rohani. Karena ketika kita punya wibawa rohani, orang itu akan rela ngikutin kita. Jadi kayak ada sponsor gitu ya, nggak ada lo nggak rame gitu ya, gitu-gitu ya. Nggak ada lo nggak rame, gitu ya. Kayak misalkan nggak ada Riko nggak rame gitu ya di kelas gitu ya, kan pembawa suasana gitu ya. Nah, jadi memang menuntut kita untuk ketat dalam sebuah persyaratan jadi pemimpin Kristen gitu ya. Nah, kita tahu tokoh Kristen yang ada adalah ada Pak Ahok ya. Dan di situ katakan ada satu quote-nya dia dalam firman Tuhan juga ada, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu ya. Wah, ini orang luar biasa ya. Even sekalipun beberapa saat yang lalu sempat ada pro dan kontra ya. Tetapi setidaknya ada hal-hal baik yang dia juga sampaikan kepada kita semuanya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin Kristen itu harus benar-benar melayani, bukan untuk dilayani gitu ya. Nah, oke, selanjutnya Keluaran 18 ayat 21. Nah, ini akan ada sedikit banyak yang kita perlu pelajari gitu ya. Orang yang harus dipilih untuk menjadi pemimpin umat Israel atau kita sebagai umat Kristen adalah orang yang memiliki ini ya. Ada 5 hal penting buat kita semua. Kita harus punya apa? Integritas diri. Yaitu apa? Cakap ya,
cakap, ya itu bisa menyangkut keberadaan kita, kemampuan, kematangan individu. Jadi memang benar-benar kita harus siap. Bukan tidak ada persiapan sama sekali ya, tetapi kamu bisa tahu mengenali dirimu bahwa aku ini mampu, aku siap gitu ya dengan segala sesuatunya. Bukan bonek ya, bondo nekat, pokoknya aku tak bonek gitu ya, tak jadi ketua OSIS, tak bonek, pokoknya nggak ada bondo, nggak ada persiapan. Nah ini bahaya gitu ya. Kemudian yang kedua, integritas rohani yang pasti adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan siapa? Dengan Allah, teman-teman. Takut akan Allah, komitmen kepada Allah gitu ya. Sebagai bentuk ikatan diri kita ya yang senantiasa untuk kita bisa punya awareness. Kita biasa senantiasa punya salah satu pengingat ya manakala kita mau melakukan kesalahan dosa, oh takut akan Allah. Oh iya seperti ini seperti itu ya. Yang ketiga, integritas sosial gitu ya. Integritas etika, moral, sosial dalam hubungan dengan orang lain dapat dipercaya ya. Artinya mungkin ketika suatu kali ada temanmu, anak buahmu atau anggotamu gitu atau pengurusmu dia nyampaikan padamu ada sesuatu hal yang mungkin sifatnya rahasia, kamu tetap jaga itu. Jangan dibicarakan ke orang lain, jangan bocor gitu ya. Jangan ember gitu dapat dipercaya. Atau bahkan ketika kamu dikasih kepercayaan sama anggota pengurus untuk memimpin sebuah komunitas panitia gitu ya, kamu lakukan, oh aku siap dipercaya, dapat dipercaya gitu, menunjukkan sikap siap, mampu untuk bisa dilihat seperti itu. Jadi bukan yang lembek gitu ya, tetapi benar-benar bisa melakukan gitu ya. Sehingga orang itu bisa senang dengan kamu. Dan yang keempat, integritas ekonomi. Jadi belajar untuk tidak apa ya istilahnya kalau di sini itu kayak nepotisme, kolusi gitu ya, benci akan pengajaran suap gitu ya. Jadi suap itu bisa banyak macam hal gitu ya. Suap pribadi maupun suap dari orang lain ya. Istilahnya itu ada sesuatu hal yang dengan pamrih, dengan imbalan. Nah, itu tuh jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir adalah paling penting lagi adalah integritas kerja, teman-teman. Nah, kalau kamu diminta untuk memimpin berapapun orangnya, siap. Diminta untuk memimpin beberapa organisasi, berapa komunitas, berapa pelayanan, siap. Jadi bukan kamu yang kemampuan 100%, aku punya 3 pelayanan, maka tak buat 30%, 30%, 40%. Enggak seperti itu. Jadi kalau kamu punya 3 pelayanan, 3 pekerjaan, maka kamu harus siap 300%. Nah, gitu ya. Masing-masing dapat jatah berapa persen? 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi kita punya sikap terhadap pekerjaan kita itu orang yang dipimpin itu bisa benar-benar percaya sepenuhnya kepada kita akan integritas kerja kita gitu ya. Nah, berikutnya dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13 Paulus memberikan kriteria bagi seorang pemimpin rohani. Ini klasifikasinya ada beberapa hal ya dari sifat sosial, moral, mental, kepribadian, rumah tangga, kedewasaan. Ini hal-hal yang kita pelajari dari ayat ini gitu ya. Bagaimana kita belajar untuk tetap menjaga nama baik, kalau kamu ada anak buahmu gitu ya yang mungkin kelihatan salah gitu ya, kamu tetap harus bagaimana caranya bisa membawa nama baik orang ini ya, menjaga nama baiknya bukan malah mencemarkan gitu ya. Jadi tetap harus menjadi orang terhormat gitu ya. Jadi kita berikan alasan-alasan yang jelas gitu ya. Jangan kemudian oh iya benar itu, wah itu memang salah ya, kayak dosanya banyak itu. Ya ampun itu ya memang benar itu benar kata Anda. Bukan seperti itu juga ya. Tetap harus bisa menjaga ya. Kemudian dapat menahan diri gitu ya dari berbagai macam hal gitu ya, tidak yang istilahnya itu secara moral itu seenaknya sendiri gitu ya, jadi nggak berhambur-hambur gitu ya. Kemudian punya mental bijaksana, sopan, cakap gitu ya, menyampaikan sesuatu, mengajar, memberikan informasi dan sebagainya itu jelas gitu ya. Punya kepribadian bukan pemarah melainkan peramah, gitu. Pendamai, wah, suka memberi tumpangan, bumbuan hamba uang, serakah, jangan bercabang lidah ya, mulutnya bersilat lidah, lambe turah gitu ya. Hati nuraninya murni dapat dipercaya loh, kayak gitu-gitu loh kepribadian yang diinginkan diri Paulus yang mengajarkan kita sebagai pemimpin rohani. Secara rumah tangga menjadi kepala keluarga yang baik gitu ya. Katakanlah mungkin kalau kalian jadi anak yang baik, disegani, dihormati gitu ya. Jadi orang itu bisa segan untuk melakukan dosa kepada kalian atau melakukan kesalahan itu enggak malu aku suka aku ya, walaupun mungkin ketika nggak ada kamu pemimpinnya teman-temanmu itu masih bisa menghargai kamu gitu ya, masih jujur gitu ya. Kemudian secara kedewasaan bukan orang yang baru bertobat harus diuji dulu, maksudnya begini, kalau sebagai seorang pemimpin pemimpin Kristen harus matang gitu ya, harus belajar matang. Ketika kamu mungkin mau ditunjuk seorang pemimpin, ketika kamu nggak siap, ya katakan tidak siap dengan alasan-alasan yang benar-benar real ya, yang benar-benar itu kamu bisa menjelaskan itu. Tetapi ketika kamu yang sudah siap gitu ya, kamu
sudah benar-benar apa ya, memiliki ketangguhan ya, ketetapan hati ya untuk menjadi seorang pemimpin Kristen ya, katakan iya gitu. Seperti ketika Daud gitu ya, seorang anak muda itu saya masih ingat dulu ceritanya itu kan dia walaupun anak muda dia mengatakan bahwa aku siap menghadapi Goliat gitu ya. Dia membawa pedang tongkat, aku membawa nama Tuhan gitu ya, seperti itu. Nah, kepribadian pemimpin Kristen berarti ada apa saja? Jujur. Nah, harus memiliki kejujuran, membicarakan apa adanya. Nanti kita akan cek apakah ada kejujuran. Beberapa orang beranggapan benar nggak ini, kita akan cek nanti. Menjaga kesucian. Nah, sebagai seorang Kristen ketika kamu berhubungan dengan orang lain, cewek dengan cowok atau cewek dengan cewek gitu ya, itu harus menjaga kesucian. Bahkan kalau sekarang itu cowok dengan cowok, cewek dengan cewek itu juga seperti itu ya. Kadang-kadang ya namanya abnormalitas gitu ya, terjadi sesuatu hal yang nggak benar. Jadi tetap harus, kalau mungkin katakanlah maaf kamu sudah pacaran ya harus jaga kesucian, jangan sampai kemudian kekudusan yang Tuhan sudah berikan itu kamu melalaikannya gitu ya. Memiliki pendirian rohani yang teguh gitu ya, harus tetap perkataan firman Tuhan itu ada dalam hidupmu gitu ya. Jadi jangan sampai kamu dikalahkan oleh dunia gitu ya. Disiplin rohani, saat teduh, disiplin waktu, bagaimana aku memanfaatkan waktu, efektif, efisien dalam kehidupan gitu ya. Keberanian, punya keberanian gitu ya, bukan yang penakut gitu ya. Istilahnya itu teman-teman kalau ada sesuatu hal hadapi, tantangan apapun, kendala apapun mari hadapi gitu ya. Kemudian punya kerendahan hati gitu ya, tidak sombong gitu ya. Belajar untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain gitu ya. Even sekalipun mungkin katakanlah kita lebih jago dari orang itu, tetap kamu harus belajar untuk rendah hati gitu ya. Mungkin ada kalanya sesuatu hal yang tidak kamu miliki, orang itu miliki. Ya, misalkan kayak gitu ya teman-teman ya. Di atas langit masih ada apa? Langit lagi gitu nggak sih? Gitu ya, seperti itu. Rajin mau bekerja keras ya, karena inilah yang kita pelajari bersama-sama ya. Jadi bukan suka menunjuk ya atau nunjuk orang untuk kerja, tapi kita juga mau kerja keras gitu ya. Rela berkorban ya, mau menderita ya, ada kesulitan-kesulitan atau apapun bisa tough ya. Ada suatu hal yang mungkin kadang mengorbankan waktu kita, tenaga kita, uang kita, bahkan mungkin selama itu masih bisa kita lakukan gitu ya. Kita siap, kita apa ya, tahu kemampuan kita ya siap lakukan gitu ya. Kemudian punya kesabaran. Nah, ini penting ya teman-teman. Yang sabar. Kalau ada sesuatu hal harus benar-benar jangan sampai emosi melunjak gitu ya. Ibarat kita itu seperti menaruh bara di atas kepala kita gitu ya. Harus tenang gitu ya. Dan memperhatikan, harus caring ya. Enggak jalan glidir aja ya. Kalau ada anak buahnya yang jalannya pelan ya kamu mulai mengurangi ya. Ritmenya dikurangi gitu ya. Jangan sampai kemudian kamu menjadi seorang yang semaunya sendiri, gitu, harus perhatian. Kalau ada yang sakit dikunjungi, gitu ya. Kalau ada yang lemah tubuh, ada yang bermasalah, ya didengarkan masalahnya apa, syukur-syukur bisa bantu, gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang ulang tahun, gitu ya, diperhatikan, kasih ucapan selamat, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah berhikmat, gitu ya, berhikmat, mencari segala sesuatunya itu dari pertimbangan bersama dengan Tuhan. Berdoa, kalau perlu berdoa, doa puasa gitu ya, minta hikmat sama Tuhan. Harus ngapain ya, ada seperti ini harus ngapain ya, nggak cepat mengambil keputusan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah emosi, sudah marah itu bawaannya akan malah merusak segala suatu tatanan yang sudah kita buat gitu ya. Seperti itu. Kemudian penuh dengan Roh Kudus, spirit ya, spiritnya itu ada. Orang itu bisa merasakan ketika pemimpin itu bisa membawa damai sejahtera gitu ya. Ketika orang ngomong gitu ya, misalkan ada seorang pemimpin ngomong gitu ya, misalkan contoh siapa ya, misalkan Welen gitu ya, Welen ngomong sesuatu adem ya, kalau aku dengerin Welen ngomong ya, kayaknya kata-katanya itu bisa membangun semangat yang patah gitu ya, bisa membangun tulang-tulang yang patah bisa tersambung kembali gitu ya, yang lemah tubuh bisa bangkit kayak gitu ya. Nah, itu ada spirit-spirit yang membangun ya. Nah, kita mau dengarkan, misalnya mencoba mengumpulkan beberapa referensi dari orang-orang di sekitar kalian yang ada di sekolah, ada security, ada OB, ada CS, ada guru, ada admin gitu ya. Apa pendapat masyarakat tentang pemimpin ya? Pemimpin itu seperti apa sih? Maunya mereka ini kalau pemimpin itu bagaimana sih? Ya, kita dengarkan sama-sama. 3. Kalau saya punya pemimpin, saya ingin punya pemimpin yang bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, memperhatikan anak buah, dan bisa mengerti mana yang salah, mana yang benar. Itu harapan saya. Pemimpin yang bertanggung jawab, ya, berdedikasi tinggi, gitu ya, juga tahu ya mana yang baik, mana yang benar. Nah, kalau kalian di SMP kan diajarkan apa? Karakter.
discernment ya kalau nggak salah ya, itu tahu mana yang baik mana yang benar, jadi bisa menjelaskan, bukan menjerumuskan anak buahnya gitu ya. Wih salah tapi tetap dilakuin anak buahnya jadi salah mengerti gitu ya, salah sikap gitu ya, salah tindakan. Nah bagaimana dengan Pak Ardi ya, Pak Ardi ini seorang office boy atau mungkin petugas koperasi yang di sekolah ya, kita dengar sama-sama ya. Kalau saya, pemimpin yang saya inginkan itu pertama menghargai anak buahnya, melindungi anak buahnya. Ya cukup mengayomi saja lah, nggak perlu intinya nggak perlu pakai emosi untuk agar anak buahnya itu menganggap atasannya itu menakuti anak buahnya. Jadi cukup nggak usah marah-marah. Nah, tanpa marah-marah pun kita itu sudah sungkan untuk melawan dia gitu loh. Nah, ini kayaknya ini pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Ini kayak anak buah yang suka dimarahi kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau jadi pemimpin tuh yang jangan suka emosi, marah-marah. Sebenarnya orang itu bisa kok ya dikasih tahu gitu ya dengan cara gitu ya. Saya itu belajar kelemah lembutan itu dari seorang Amelia dan Vanessa gitu ya. Kalau dia ngomong kan lembut banget gitu ya, Mr. Free gitu ya, teman-teman gitu ya. Itu lemah lembut. Jadi kalau jadi pemimpin itu ayem gitu loh. Dengar suaranya itu kayak wow, kayak bidadari turun dari surga gitu ya. Ngomongnya penuh dengan kelemah lembutan gitu ya. Jadi nggak perlu harus menunjukkan kemarahan untuk menjelaskan sesuatu kepada anak buahnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat dengan Pak Krista ya, ini cleaning kepala cleaning service ya, ini sudah yang lalu sih ya. Nah ini coba ini kita dengarkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi saya kalau ingin punya pemimpin, saya ingin mempunyai pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bisa menjadikan role model, sehingga bisa memberikan contoh yang baik kepada tim di bawahnya, dan mau bekerja keras dan selalu berinovasi terus gitu, sehingga timnya akan kedepannya akan bisa menjadi maju dan layak untuk bisa dijadikan suatu pemimpin yang memang sebagai contoh yang baik. Saya rasa itu Mas. Iya, jadi pemimpin itu harus adil, bijaksana, jadi role model, jadi contoh, jadi teladan gitu ya. Karena itulah kalau role model pemimpinnya itu baik, itu pasti punya regenerasi yang baik juga. Itu pasti menurun gitu ya, kayak ada regenerasi yang baik ya. Berinovasi, mau ngajarin teman-temannya anak buahnya gitu ya. Punya ide-ide kreatif disampaikan, nggak dipek sendiri, nggak diambil sendiri ya gitu ya. Nah, jadi secara prinsip kualitas pemimpin harus memiliki apa? Punya pandangan luas, punya inovasi, punya kreativitas, punya banyak macam informasi, banyak baca buku gitu ya, banyak memiliki banyak informasi-informasi gitu ya. Cerita ini dia nyambung, bicara ini dia nyambung gitu ya. Mantap gitu ya secara intelektual. Punya penglihatan ke depan, visinya bagaimana, mau dibawa kemana organisasi ini. Kan ada lagunya ya, mau dibawa kemana, gitu ya. Kayak orang pacaran kita juga gitu tuh, mau dibawa kemana hubungan kita. Gitu ya. Atau kita mau sekolah, mau dibawa kemana kamu sekolah, ya tujuanmu apa kamu sekolah, gitu ya. Belajar di online tujuannya apa? Belajar di rumah tujuannya apa sih? Ada visi, ada tujuan di sana teman-teman ya. Kemudian cakap terampil ya, punya kemampuan gitu ya. Jadi bukan hanya tadi yang dikatakan bondo nekat gitu ya, tetapi punya keterampilan ya, ada suatu hal yang diunggulkan gitu ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, cara ngomongnya ya bisa dimengerti, tidak berlibet-libet, banyak basa-basi ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang itu ngomong, ya baik saudara, kita akan bersama-sama mendengar baik, banyak basa-basi lah gitu, bulat tidak selesai-selesai ya. Atau kemudian mampu membuat keputusan, bahkan di saat yang sulit pun dia punya kemampuan untuk membuat keputusan gitu di sela-sela hal itu ya teman ya. Kalau memang ada hal-hal di mana kamu memang butuh anak buahmu untuk curhat, untuk diskusi, ya nggak apa-apa, ajak sama-sama. Ayo kita mau ada kasus seperti ini gimana? Kita mau ambil keputusan bagaimana? Bareng-bareng juga nggak apa-apa, musyawarah gitu ya. Kemudian memiliki rasa humor gitu ya. Kemudian nggak hanya marah-marah aja ya, ada rasa humor, bisa marah untuk alasan dan pada waktu yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman marah tapi nggak jelas gitu ya. Kemudian
menjalin persahabatan. Nah, ini loh teman-teman, nggak banyak di antara kenyataan di lapangan itu seorang pemimpin itu punya sahabat. Makanya kita harus belajar untuk memiliki banyak sahabat, gitu, menjalin persahabatan dengan anak buah kita. Diajak makan bareng, diajak ngopi bareng, gitu. Tapi jangan yang negatif ya, harus yang positif, gitu ya. Apa yang menjadi kegiatan kita itu bisa membangun orang lain juga, gitu ya. Sharing, gitu ya. Terus punya kemampuan melaksanakan, siap, ready, gitu ya. Willingness, ada keinginan, ada kemauan, ada sikap menerima, gitu ya. Nah, kalau jadi pemimpin, Mem Gesta pengen jadi pemimpin seperti apa? Nah, kita dengarkan Mem Gesta. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bersikap tegas, bijaksana, dan seadil-adilnya kepada anak buah saya ataupun kepada teman-teman saya. Oke, terima kasih. Nah, itu Mem Gesta. Kita lihat lagi ya. Nah, ini Mem Natasha, ini admin SMP. Ayo. Kalau saya jadi seorang pemimpin, saya akan bersikap bijaksana di dalam mengambil keputusan, dan saya akan memberikan peluang, kesempatan untuk anak buah saya berkembang lebih baik. Terima kasih. Nah, keren ya. Kalau ada ilmu dibagi sama teman-temannya. Nah, ini Mem Lila ya, guru akuntansi. Mem Lila. Oke. Jika saya jadi seorang pemimpin, saya akan jadi pemimpin yang demokratis dan jujur. Alasannya? Alasannya karena supaya saya bisa tahu diri apa yang diinginkan oleh bawahan saya. Jadi demokratis itu perlu. Jujur itu penting karena itu menunjukkan integritas. Demokratis dan jujur ya. Seperti itu ya pandangan beberapa orang ya. Nah, pembentukan seorang pemimpin kita juga harus belajar untuk melihat situasi-situasi yang tidak sampai kemudian negatif gitu ya. Nggak bisa menyesuaikan diri, suka mencampuri urusan orang lain ya, padahal tugasnya juga belum selesai. Suka menyalahkan orang lain, nggak tambah nyari solusi. Nah, jangan seperti itu ya. Terus kemudian tidak mau menjalin kebersamaan gitu ya, bawaannya marah-marah terus gitu ya, suka ngeritik gitu ya, tapi nggak siap dengan lontaran kritikan gitu ya, nggak mampu menangani kritik gitu ya, nggak mampu menangani perbedaan gitu, suka melontarkan kritik tajam lah gitu. Ini bahaya namanya. Jadi jangan sampai kita memiliki sikap yang seperti ini. Harus rela diproses dan mau dibentuk gitu ya, supaya kita matang dalam memimpin. Dan hanya dalam masalah, tidak bisa meraih tujuan utama. Nah, maksudnya kadang-kadang kita, aduh sudahlah, nggak usah ditangani lah ya, ditunda-tunda, maka malah tambah nggak selesai-selesai. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan diri kita secara mental, secara dalam perkara kecil ya. Mengerjakan pekerjaan yang dianggap sederhana, nggak apa-apa, lakukan saja. Bahkan sekalipun mungkin itu nggak dipandang orang, sekalipun kamu harus siap gitu ya, karena itu melatih hati kita, melatih kemampuan kita untuk penerimaan gitu ya, acceptance kita gitu terhadap segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Mengerjakan setiap pekerjaan sebaik mungkin dengan Tuhan, bahkan katakan seperti kamu melakukannya untuk Tuhan gitu ya. Merawat tubuh, mengembangkan kebiasaan yang baik, ini bicara performance, jadi jangan yang acak-adul, kucel, kumel, bau, bau mulut, bau badan, nah itu nggak jangan gitu ya, yang rapi, yang harum ya, orang itu bisa melihat, wah orang ini contoh teladan yang baik gitu ya, secara performance, itu harus dilihat juga. Memperhatikan orang lain, belajar peduli terhadap lingkungan sekitar, nggak berjalan sendiri aja gitu ya, dampak-dampak sebenarnya di kanan kiri kita ini ada banyak orang yang juga membutuhkan. Kamu kalau jadi pengusaha, kamu juga akan mikirkan namanya CSR. Community Social Responsibility, bagaimana punya dampak di orang-orang di sekitarmu, gitu ya. Nah, bagaimana teladan Yesus utama dalam memimpin? Nah, kita dengarkan terakhir kali ya. Jadi, sebenarnya simple. Kepemimpinan itu tinggal melihat teladannya Yesus di Alkitab. Jadi, kalau anak-anak muda ingin jadi pemimpin, itu sebenarnya emang sesuatu yang sangat alkitabiah. Kenapa? Karena banyak orang-orang tuh dipanggil Tuhan pada masa mudanya. Jadi ya, supaya bisa jadi pemimpin ya kenalilah Yesus, kenalilah Tuhan, maka akan muncul kepemimpinan dalam dirimu. Ingat, firman Tuhan berkata, engkau akan jadi kepala bukan ekor, ya, kepala bukan ekor. Jadi kau akan memimpin. Itu panggilan setiap orang untuk memimpin. God bless you. Menjadi kepala bukan ekor ya. Jadi jangan sampai nunggu kamu tua untuk kamu memimpin. Nanti kamu menyesal gitu. Aduh, aku menyesali masa-masa mudaku gitu ya. Belajar untuk bagaimana caranya ketika umur masih muda ya, Gwena, Tiffany, Sharon gitu ya, Ruth gitu ya,
Immanuel gitu ya, Naila gitu ya. Jangan nunggu waktu sudah tua baru kamu memimpin gitu ya. Tetapi dari masa muda ini kamu juga harus belajar gitu ya. Bagaimana kamu berdoa, waktu-waktumu kamu gunakan untuk apa saja, bacaanmu, video yang kamu lihat, tontonanmu, uangmu gitu ya. Bagaimana itu bisa kita persiapkan untuk kita bisa menjadi pemimpin Kristen gitu ya. Ada waktu belajar perpuluhan, belajar serving money, uang itu dipakai untuk melayani secara sosial gitu ya. Nah, ini yang baik buat kita semuanya. Dan yang terpenting kita punya visi, punya hubungan dengan orang lain secara positif, punya komunikasi yang baik dalam memiliki tujuan gitu ya, punya perencanaan, punya pengembangan langkah-langkah dalam melakukan segala sesuatu, siap dievaluasi, siap punya refleksi, siap dinilai gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika kamu jadi pemimpin, kamu juga harus punya anak buah, punya murid, punya perekrutan gitu ya, punya personel yang bisa kamu melanjutkan dirimu sebagai seorang pemimpin. Dan yang terakhir sekali, teman-teman, ini ada bentuk laporan studi kasus gitu ya, yang nanti akan jadi PTS kolaborasi gitu ya, untuk kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Jadi tolong bisa dibentuk kelompoknya 2-3 orang ya, 2-3 orang kalian akan membuat laporan studi kasus gitu ya. Minggu depan Mister akan buat panduannya di Google Classroom ya. Ini Mister sudah sampaikan Mem Mister Adian dan Mem Lia dalam grup kolaborasi. Nanti juga akan dipandu Mem Elka dan Mem Ivana ya, terkait untuk kelanjutan dari proyek laporan studi kasus ini juga gitu ya. Dan jangan lupa nanti dikumpulkannya sebelum PTS ya. PTS kan mulai tanggal 7 kalau nggak 7 9 gitu ya. Nah, kalian kumpulkan Jumat ya, awal Maret ya, masih ada banyak waktu untuk kamu bisa kerjakan. Laporannya tentang studi kasus yang lalu teman-teman pernah membuat gitu ya, yang di waktu analisa exploring tahap pertama. Nah, ini Pak perhatikan. Ini kan teman-teman sudah buat nih. Ya kan, ini banyak kasus yang personal orang teman-teman sudah buat ya. Bisa kalian pilih dari sini ya, perhatikan. Bisa kalian pilih dari sini. Ini kan teman-teman sudah membuat. Misalkan kelompok Alden sama Ame misalkan satu kelompok gitu ya. Mau pakai kasusnya apa? Oh, pakai kasusnya Alden aja enggak apa-apa, kasus bullying di media sosial. Ini mau pakai ini boleh gitu ya. Atau mau pakai kasusnya Ame misalkan, mau tentang apa ini Ame, tentang munculnya kasus Omikron di Indonesia boleh. Yang terbaru apa? Atau mungkin beda dari ini juga enggak apa-apa. Silakan kamu bisa pilih ya kasus-kasus itu untuk bisa kamu buat dalam sebuah bentuk laporan gitu ya. Nah, laporannya seperti apa? Nanti bentuk format laporannya Mister akan taruh di Google Classroom minggu depan ya. Jadi salah satu contohnya misalkan ini. Nah, ini teman-teman kelihatan ya. Ini kakak kelas kalian ini, Cheryl, Tiffany, Vanessa ini melihat tentang kasus angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi COVID. Nah, ada laporannya ya, ada bentuknya gitu ya. Gambar 1, ada beritanya, kamu tinggal copy paste gitu ya, berita yang ada. Kemudian jangan lupa tuliskan sumbernya ya. Jangan lupa sumbernya dituliskan di bawahnya ya. Kemudian topik berikutnya permasalahan yang terjadi ya, apa saja permasalahannya. Terus solusinya apa ya, ada 4 poin pokoknya nanti ya. Nah, yang terakhir kontribusi bagi bangsa dan negara ya. Anggaplah kamu sebagai seorang pemimpin muda di masa itu ya, masa kini gitu ya. Kamu menyampaikan ya kira-kira apa kontribusimu ya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan untuk bisa membantu penyelesaian kasusnya seperti itu. Nanti akan ada juga terkait dengan ya ini ya, topik-topik per bahasan babnya ya, bab A, bab B, bab C, bab D ya. Itu ada ya, bab A informasi berita ya, bab B permasalahan yang terjadi, bab C solusi, bab D kontribusi. Nah, ini kamu kerjakan menjadi nanti PTS kolaborasi. Jadi nanti kalian akan enggak usah ada bentuk tes, tetapi cukup kalian ngerjakan PTS ini yang sudah kalian persiapkan dari awal semester itu, kamu pilih kasus mana yang mau dipakai ya. Nanti kamu akan lanjutkan menjadi PTS laporan studi kasus untuk nilai PKN dan bahasa Indonesia dan PD Pro gitu ya. Nah, itu kamu masih ada waktu sampai dengan 4 Maret kamu bisa kerjakan ini ya. Simple ya. Perhatikan bahasanya, penulisannya nanti bisa akan tuliskan di panduan Google Classroom ya, fontnya apa, rata kanan kiri dan sebagainya ya. Nanti akan ada banyak yang akan melihat gitu, ada Mem Lia, ada
Mr. Adian, ada Mem Ivana, ada Mem Elga juga akan lihat kan ya. Nah, nanti kelanjutannya nanti di semester 2-nya semester akhirnya nanti ada PAS, nanti kalian akan bikin podcast gitu ya, bikin podcast dari kasus yang ada gitu ya. Nanti kalau misalkan kamu mau lihat contoh-contoh podcastnya bisa kamu lihat di Instagram gitu ya, di PD Pro 11 gitu ya, di PD Pro 11 itu banyak contoh-contoh podcast ya yang bisa kamu perhatikan di sana. Untuk kamu lihat kira-kira macam podcastnya apa saja, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, kalau mungkin kurang jelas, silakan. Any question, guys? Cukup ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa teman-teman pas 1 cepat menangkap ya. Kelompoknya pilih sendiri, iya, kalian pilih sendiri ya, kalian pilih sendiri. Oh iya, ketua kelasnya siapa ya? 11 IPA 1. Tiffany. Nah, nanti semuanya kirim ke Tiffany ya nama-namanya. Nanti Tiffany akan WA ke Mister ya, Tiff. Kelompok-kelompoknya siapa saja. Ya, jadi 2 sampai 3 orang. Jadi nggak ada yang 1 orang loh ya. 2 sampai 3 orang. Oke. Thank you semuanya, Tiffany dan teman-teman semua 11 IPA 1 sudah mendengarkan materi singkat dari Mr. Tri. Mem Ivana, Mem Elga, thank you. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.